functional assessment pas waktu kita latihan di pertemuan ketiga. Waktu pertemuan ketiga kan kita latihan bikin functional assessment tuh. Saya udah cek beberapa dan isinya tuh kan memang masih sederhana ya, belum saya kasih format baku, baru dicontoh yang di PPT doang. Nah, saya udah bikinin format bakunya buat jadi acuan, dan untuk UTS itu teman-teman bakal diminta buat ngelengkapin functional assessment yang waktu itu udah dibuat sesuai dengan format yang udah dikasih. Beberapa ada yang udah sesuai, jadi tinggal ngelengkapin aja, tapi beberapa di antaranya lagi ada yang masih belum sesuai dengan target perilaku. Jadi saya mau jelasin ulang lagi dikit lagi soal apa bedanya perilaku sama bentuk-bentuk lainnya. Dua ada yang masuk, ada yang masuk. Oke. Bukan assessment dulu, ini dulu deh. Ini balik lagi ke pertemuan pertama ya. Apa sih perilaku teh gitu kan? Jadi perilaku teh pokoknya kata kuncinya teh, misalkan saya melakukan. Jadi apa yang dilakukan itu yang jadi target perilaku. Misalkan overthinking. Masa saya melakukan overthinking? Bisa nggak saya melakukan overthinking? Overthinking indikatornya apa? Nggak bisa tidur kah? Nah itu kalau nggak bisa tidur baru masuk perilaku. Terus kalau misalkan ngerjainnya nggak fokus lah gitu. Jadi maksudnya yang jadi fokusnya bukan overthinkingnya, tapi ngelakuin apa gara-gara overthinking itu. Karena overthinking itu merupakan produk dari perilakunya gitu kan. Perilakunya apa gitu kan. Di sini contohnya kan produk perilaku misalkan dapat nilai A, nurunin berat badan. Tapi kan perilakunya ya belajar atau olahraga. Ada juga yang bilangnya target perilakunya teh fisiknya berubah, misalkan berkeringat dingin. Emang keringat dingin bisa dimodif nggak? Saya melakukan keringat dingin. Nggak mungkin bisa dilakukan, maksudnya teh nggak bisa dilakukan secara sadar ya. Itu kan keringat dingin secara biologis aja, secara fisik. Agak susah juga kita ngatur keringat dikontrol keluarnya 1 tetes per menit gitu kan, nggak bisa juga gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya fisik pun akan nggak bisa kita jadikan target perilaku, karena itu nggak bisa dirubah secara sadar oleh kita sebagai behavior modifier gitu ya. Jadi teman-teman sebelum mengisi functional assessment lagi atau memperbaiki functional assessment, perlu dievaluasi ulang apakah benar udah target perilaku atau belum gitu, yang kemarin teman-teman buat di pertemuan ketiga itu waktu latihan functional assessment. Gitu kakak, ada yang mau ditanyain nggak? Sok misalkan mau dicek, Bu saya mah target perilakunya ini bisa masuk nggak gitu? Ada yang mau ditanyain? Ibu saya mau nanya. Sok. Kalau gitu boleh nggak sih Bu diganti, karena saya belakangan kayak nggak ngerasa yang kemarin pas latihan bener gitu Bu. Iya boleh tuh, boleh diganti. Oke Bu. Ini saya udah kepikiran lagi Bu. Oke, sip. Ya pastiin aja yang penting itu target perilaku gitu. Jadi bukan kondisi fisik misalkan ya yang nggak bisa kita ubah. Pokoknya yang bisa kita ubah itu baru bisa masuk jadi target perilaku gitu ya. Ada lagi? Tadi Mirna Devi asal ngeaktifin mic-nya. Ibu aku mau nanya, kan kalau aku tuh tentang kayak menulis, menulis kan perilaku ya Bu, atau bukan, atau tidak termasuk? Anak menulis? Iya. Oh menulis masuk atuh. Tapi kalau di awalnya, jadi target perilakunya itu tidak konsisten menulis gitu, berarti masuk ya Bu? Target perilakunya adalah menulis secara konsisten berarti kan? Tapi harus diturunin juga kan, ada nanti harus bisa diukur tuh, kamu mau ngukurnya gimana, mau nulis misalkan pakai frekuensi dihitung, targetnya berarti sehari saya mau nulis 5 paragraf, atau kayak apa dihitungnya, saya menulis selama 2 jam, mau dihitung secara durasi atau mau dihitung secara jumlah kata atau paragraf, atau mau dihitung secara gimana gitu menulisnya teh gitu Mir. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Sip. Yang lain? Ibu mau nanya. Iya, sok Mutiara. Ibu, jadi overthinking itu bukan perilaku ya Bu ya? Overthinking kebanyakan, gitu kayak kumpulan perilaku. Overthinking mah emang pas overthinking itu kamu ngapain? Banget Ibu. Biasanya kan overthinking itu kebanyakan banyak mikir ya? Iya. Pas malam gitu. Kayak misalkan pas lagi malam-malam jadi overthinking gitu Bu, nggak bisa tidur. Nah, jadi yang jadi fokusnya adalah tidak bisa tidurnya. Oh.
Gitu. Oh, berarti itu targetnya Ibu ya? Iya, yang jadi target perilakunya adalah bisa tidur lebih awal, misalkan gitu. Oh iya, iya. Ngerti. Iya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini ada yang di chat sebentar. Nih, Srina, kalau rebahan termasuk perilaku bukan ya, Bu? Rebahan bisa masuk perilaku. Cuma diturunin lagi targetnya berarti apa? Nggak rebahan lagi, diinformalin bahasanya, atau melakukan aktivitas yang produktif gitu kan ya. Nanti harus dipikirin juga aktivitas produktifnya apa. Nah, jadi yang ditargetin adalah kamu ngelakuin sesuatu yang ingin dilakukan lebih produktif dibandingkan rebahan gitu. Daripada rebahan mending ngapain gitu. Bu, kalau begadang, iya sama. Begadang tadi sebenarnya kayak overthinking yang susah tidur juga ya. Jadi ingin biar tidur gak begadang. Jadi biar tidur cukup. Targetnya adalah tidur cukup tiap malam gitu. Misalkan, atau tidur 8 jam sehari misalkan gitu kan ya. Bisa. Jadi rebahan, begadang bisa. Ibu mau nanya. Sok. Ibu kalau misalnya kalau saya itu kemarin sulit fokus atau sulit konsentrasi ketika kuliah, itu gimana Bu? Perilaku sulit fokus ketika Nah, sedang kuliah. harus cari tahu dulu kena hal apa yang bikin kamu sulit fokusnya. Ya misalnya kan kalau lagi kuliah, tapi ini hanya waktu kuliah aja Bu. Misalnya saya itu misalnya muka saya zoom gitu, fisik saya, tapi tangan saya tuh kadang masih eh, tidak memperhatikan gitu Bu, bisa nulis-nulis atau main HP gitu, gitu Bu. Itu bisa gak Bu? Nah, bisa. Jadi yang jadi fokusnya adalah melakukan aktivitas pas kuliah. Jadi targetnya kamu nggak akan ngelakuin kayak gitu lagi. Jadi pas kuliah teh nggak apa tadi buka HP atau yang lain gitu. Oh Yang iya, jadi ya makasih fokusnya. ya Bu. Sama-sama. Mudah tersinggung termasuk ke Bu. Nah, mudah tersinggung perilaku bukan. Mudah tersinggung mah masih berupa kumpulannya. Jadi masih maju ke depan. Nah, sebelumnya kalau pas tersinggung teh gimana? Entah nangis kah atau misalkan apa ya? Sebelum tersinggung apa biasanya orangnya? Stimulus dari orang lainnya apa bikin kamu tersinggung? Triwisda, aktifkan mic-mu. Ya Ibu, bentar. Oh, Biasanya apa ya Bu, kayak ngecari masalah gitu Bu, membuat marah gitu kan. Jadi kalau membuat marah tuh kayaknya tersinggung gitu Bu. Siapa yang buat marahnya? Teman. Ya biasa Bu, adik. Oh, adik. Jadi kesal sama adik kan sebenarnya misalkan gitu ya. Iya gitu. Jadi nanti yang dirubahnya itu gimana ya Bu? Nah, jadi pas adik bikin kesal tuh yang kamu rasakan apa dulu? Yang timbul kan marah, terus ekspresi perilakunya apa? Paling cekcok mulut Bu. Jadi cekcok mulut. Nah, jadi yang fokusnya adalah bukan dengan singgungnya tapi mengeluarkan ekspresi lisan. Jadi maksudnya teh cekcok mulut sama adik itu yang jadi target perilakunya. Jadi mengurangi cekcok sama adik. Gitu langsung jadi spesifik. Oh iya Bu. Gitu. Jadi Makasih Bu. sama. Ya nanti kan udah kedetek tuh. Nanti ABC-nya kan antecedennya adiknya memicu emosi gitu kan. B-nya behaviornya kamu jadi gatal pengen ngomong, pengen debat sama adiknya gitu kan. Konsekuensinya jadi berantem. Nah, si behaviornya itu kan berarti yang mau dikuranginya adalah gimana caranya biar kamu tidak terlalu reaktif ketika adikmu memicu kemarahan gitu. Sip. Ada lagi? Oke, sambil lanjut ya. Nanti kalau mau ada yang mau konfirmasi lagi bisa via Japri aja masing-masing. Ya Bu, saya target rekrutnya ini udah bisa belum gitu ya. Terus kalau bisa masih di list. Kalau di list malu nggak di list di grup atau mending Japri aja satu-satu. Guys. Japri aja Bu. Oke. Bisa malu ya. Nah, aku share dulu sebentar. Tab. Filenya bisa di-download di LMS yang format functional assessment. Sebenarnya mirip-mirip sama yang dibuat waktu latihan, cuma saya tambahin kelengkapannya aja. Jadi nanti tinggal download terus teman-teman tinggal ngisi di sini. Udah kelihatan layarnya? Sudah Bu. Functional assessment ya. Jadi perilakunya apa? Nanti ditulisin target perilakunya di sini. Misalkan tadi tidur
8 jam sehari misalkan gitu ya. Nama Jessica misalkan. Usia 20 tahun. Kegedean ya, kalian masih di bawah 20. Observer sendiri juga ya, diri sendiri berarti Jessica lagi namanya. Oke. ABC log. Nah, jadi mulai hari ini atau mulai besok lah, mulai besok tuh hari Rabu ya. Berarti mulai hari Rabu kalian udah mulai ngitung Rabu tanggal 17 November 2020 jam, misalkan berarti jam, taruhlah jam 20.00 ya. Tempat rumah misalkan. Nah, tempat tuh ada kodenya, jadi nggak mesti ditulis rumah gitu, tapi dikasih kode. Misalkan kalau K itu kampus, rumah, tuh saya sengaja kasih space lagi, bisi ada lokasi-lokasi yang mau kalian masukin, misalkan terserah kafe, jalan raya, misalkan atau apa, terus kalian kasih kodenya masing-masing gitu. Oke. Misalkan tadi tempatnya rumah R berarti ya. Nah, antecedennya berarti tadi ketika kamu tidurnya begadang itu biasanya kalau sebelum begadang tuh sebelum tidur biar jadi bikin susah tidur tuh apa aja. Misalkan tadi kan antecedennya banyak pikiran gitu ya. Terus misalkan buka HP gitu ya. Nah, terus nanti lihat tipenya, jenisnya apa nih? Di anteseden. Ini itu aktivitas, apakah sosial atau emosi atau fisik atau lainnya, atau nanti jenis-jenis lain terserah kalian mengidentifikasi gimana. Kalau banyak pikiran berarti sebenarnya itu adalah masuk ke bisa ke emosi atau ke pikiran. Pikiran kalian bisa nambahin lagi kode baru nih ya. Misalkan P atau K lah, kognisi misalkan gitu ya. Di sini. Ini bakal bergantung sama jenis-jenis kalian, jadi bebas mau improvisasi segimanapun juga tidak ada jawaban atau benar atau salah gitu ya. Tidak ada jawaban benar ataupun salah ngomong. Kemudian buka HP jenisnya apa? Aktivitas ya. Aktivitas bisa masuk, sosial pun bisa masuk karena kalau aktivitasnya buka sosial media gitu ya. Bisa dua dalam satu deskripsi itu tipenya bisa macam-macam, oke? Nah, perilakunya apa? Jadinya tidur terlambat gitu kan. Atau tidur kemalaman gitu ya. Oke, nah jadi datanya apa? Kita cek di sini. Jadi ini kan sesuai ada angkanya tadi ya, tempat angka 1, kemudian tipe angka 2. Nah, yang data itu angka 3. Kita cek di angka 3 itu apa? Oh, jenisnya mau diukur kayak gimana? Mau frekuensi kah? Mau durasi kah? Atau mau kualitas kah? Atau kayak gimana ya? Di sini misalkan saya pengennya durasi. Berarti D, durasi. Kalau durasi berarti pengennya tidur 8 jam sehari atau dalam semalam gitu kan. Atau kalau mau bisa dua opsi sebenarnya di sini tuh. Apakah targetnya tadi tidur 8 jam atau tidur awal di sini ya. Yang mana yang lebih memudahkan? Tidur lebih awal. Pukul 9 misalkan. 21 lah. Oke gitu ya. Kalau tidur lebih awal berarti kemungkinan bukan durasi dong, apa jenisnya? Frekuensi. Berarti dalam sehari atau dalam seminggu bisa berapa kali tidur lebih awal gitu. Kan sehari 1 gitu lah minimal ya. Bisa F juga. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana, mau pakai durasi atau mau pakai frekuensi untuk tidur misalkan. Ini untuk contohnya tidur ya. Oke. Nah, konsekuensinya apa? Kalau tidur kemalaman tadi akibatnya bangun kesiangan. Gitu kan. Lebih mudah emosi misalkan gitu ya, lebih mudah marah gitu ya, atau misalkan apalagi bangun kesiangan lebih mudah marah, telat bangun telat sholat subuh gitu kan ya. Banyak lah tuh tulisin semua konsekuensi dirasakan ketika kamu melakukan perilaku tidur terlambat atau kemalaman itu apa. Nah, ini kita cek lagi jenisnya. Ada 3 jenis nih, ada plus, minus, sama U. Plus itu mendapatkan hal yang diinginkan, minus itu menghindari hal yang tidak disukai. Kalau U itu unpleasant, unpleasant itu konsekuensi yang tidak menyenangkan. Which is di sini, kalau kelihatan dari sini bangun kesiangan, mudah marah sama telat sholat subuh apa? U ya, hal yang tidak menyenangkan. Jadi akibat gara-gara perilakunya kayak gitu, jadi konsekuensinya tidak menyenangkan. Memang catatan tambahan, terserah kalau misalkan kalian mau nambah-nambahin, ada curhat atau kayak gimana, boleh itu tambahin di catatan ya. Nah, jadi selama seminggu diisi lagi begini. Kayak gitu ya. Hari kedua kayak gimana, hari ketiga kayak gimana gitu.
teman-teman mungkin aja apa sih, perilakunya itu nggak muncul tiap hari, jadi nggak mesti diisi tiap hari juga. Misalkan, oh saya mah ada muncul mudah marahnya atau berantem sama adik, misalkan tadi 3 hari sekali, ya nggak apa-apa, jadi ditulisnya cuma hari Rabu, terus Kamis, Jumat, diisinya misalkannya, jadi tiap kejadian itu muncul ditulisin. Kalau kejadiannya kagak muncul nggak usah ditulisin, gitu aja. Jadi mulai sekarang nih, mulai besok, ingat kalau misalkan yang jadi target perilakumu itu muncul, itu langsung direkam. Dalam sehari pun bisa beberapa waktu, jangan-jangan gitu ya. Contohnya kayak tadi berantem yang sama adik kan dalam 1 hari bisa jadi 5 kali misalkan. Jadi hari Rabu jam 7 pagi, hari Rabu jam 12 siang misalkan gitu. Jadi bisa jadi dalam 1 hari frekuensinya bisa banyak, dan juga bisa jadi nggak tiap hari muncul, tapi hari-hari tertentu saja kayak gitu ya. Bakal tergantung sama target perilaku kalian masing-masing. Oke. Nah, habis nanti udah ngerekap selama seminggu, nih, baru coba dirangkum. Dirangkumnya gimana caranya? Dilihat lagi secara garis besar antecedent, behavior, sama konsekuensinya. Kan misalkan dalam seminggu tuh berarti taruhlah saya kasih contohnya misalkan yang sehari satu munculnya ya. Jadi ada 7 ABC tuh. 7 antecedent, 7 behavior, sama 7 konsekuensi. Dari 7 ini kalian pelajari lagi, dibaca lagi yang udah diisi di situ, kemudian dirangkum. Jadi secara garis besar antecedennya kalian tuh apa sih, misalkan gitu ya. Terus secara garis besar perilakunya jadi apa, dan secara konsekuensi itu konsekuensinya apa yang paling dominan gitu, yang paling sering muncul di ABC logmu itu gitu. Itu rangkuman. Jadi di sini ya cuma satu kalimat doang lah gitu. Jadi dibuat rangkuman untuk nyimpulin. Jadi bener-bener masalah kamu apa yang sebenarnya gitu, dan udah disimpulin kayak gimana. Kayak gitu. Oke, soal functional assessment ada yang mau ditanyain? Ibu masih nggak ngerti yang tipe di konsekuensi Bu, yang menghindari hal yang tidak disukai, sama yang itu. Sebentar. Yang mana? Yang tipe nomor 4 konsekuensi. Ya, akibat ya. Itu yang kalau unpleasant kebayang ya, paling yang plus minus saya coba kasih contoh ya. Yang plus minus, misalkan yang plus mendapatkan hal yang diinginkan. Misalkan gini, kalau saya ingatnya yang anak kecil sih, misalkan kita observasi ada anak yang tantrum gitu ya. Berarti kan ini contoh perilakunya anak minta permen gitu kan. Kemudian perilakunya anak mengamuk, anak minta permen dan tidak dikasih gitu ya. Oke, anak mengamuk, terus konsekuensinya karena ngamuk jadi dikasih permen gara-gara ngamuk. Nah itu kan berarti sebenarnya dia konsekuensinya itu dapat hal yang dia inginkan kan, plus gitu. Tapi itu kan hal negatif, masa jadi ntar kebiasaan tiap ngamuk dikasih permen, itu kan harus dirubah. Berarti gimana caranya biarpun nggak dikasih permen biar gak ngamuk, gimana caranya gitu. Itu contoh mendapatkan hal yang diinginkan. Oke, kalau yang menghindari hal yang tidak disukai itu contohnya misalkan apa ya? Oh ini tadi yang marah juga bisa tuh. Misalkan jadi antecedennya adik menggoda atau memancing emosi gitu ya. Gitu kan. Terus behaviornya jadi marah ke adik gitu kan. Nah, akibatnya marah ke adik jadi cekcok sama adik. Terus ada emosi negatif gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya yang cekcok sama adiknya itu adalah minus, menghindari hal yang tidak disukai itu untuk cekcok sama adiknya. Terus kalau yang emosi negatifnya itu adalah U gitu kan. Di sini ada 2 jenis berarti. Kayak gitu. Gimana? Ya Bu, sudah mengerti. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau misalnya 1 minggu itu benar-benar nggak ada perilaku yang muncul, gimana Bu? Kayak kosong gitu Bu. Alhamdulillah ya nggak ada perilaku yang pengen dirubah. Ya udah itu cari orang lain aja yang bisa dijadiin subjek.
Oh, baik. Gini, saya sebenarnya ngasih contoh, maksudnya nugasin buat ke diri sendiri, karena asumsinya adalah yang paling gampang identifikasi masalah perilaku adalah masalah diri sendiri. Kalau merasa tidak punya masalah perilaku yang ada gitu, yang urgent untuk diatasi, coba cari target yang lain, misalkan ke adik kek, atau ke kakak kek, atau ke tetangga kek, atau ke siapa gitu. Kira-kira orang yang punya masalah perilaku dan bisa kita bantu untuk ubah gitu. Atau mungkin maksudmu perilakunya munculnya nggak dalam seminggu tapi munculnya sebulan gitu, sekali gitu. Enggak, Bu. Soalnya perilaku saya tuh yang mau saya ambil kan itu yang perilaku menunda-nunda kan, Bu. Nah, itu tuh dalam bentuknya pengerjaan tugas. Tapi kan minggu ini minggu UTS, Bu. Nggak ada tugas berarti. Oh, jadi Nggak ada sih kayaknya, Bu. nggak ngerjain tugas gitu ya? Iya, soalnya udah deadline semua, Bu. Jadi udah dikumpulin. Oke, nanti kira-kira bakal ada tugas lagi nggak? Berarti Nggak tahu, Bu. kalau Tapi kayaknya ada deh. kalau UTS sebenarnya diganti sih, bukan ngerjain tugas tapi nyiapin ujian kan? Iya. Sebenarnya bisa Bisa diganti, dimasukin. diarahin ke situ jadinya. Tetap belajar, jadi bukan ngerjain tugas aja tapi menyiapkan untuk UTS gitu kalau mau. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Izin Bu bertanya, jadi kalau misalnya kayak si Alivia Bu, kan aku itu aku itu tidak fokus ketika kuliah. Kan minggu ini nggak kuliah Bu. Jadi kalau misalnya diganti kayak pas lagi persiapan belajar untuk kuliah Bu, jadi misalnya harusnya saya itu belajar jam 1,5 jam, tapi jam 1,5 jam itu saya malah main HP gitu, atau nonton TV gitu sambil belajar gitu Bu. Betul, bisa diganti ke situ. Bisa Bu. Bisa. Makasih Bu. Sama-sama. Difokusin jadinya, mau main HP atau apa, tadi sebutin main HP sama apa? Pilih salah satu, jadinya mau main HP berarti mengurangi penggunaan HP gitu, langsung spesifik ke target yang mau diubahnya gitu ya. Satu aja. Oke. Ada lagi? Ibu yang Ya. yang rangkuman Ibu itu cuman kita satu kalimat aja ya dari beberapa antecedent Betul. behavior. Jadi dirangkum aja dari semua yang antecedent udah ditulis, kira-kira jadi secara garis besar intinya antecedentmu apa sih gitu yang jadi antecedent perilakumu itu gitu. Dan behavior pun sama, consequences pun sama. Oh iya. Oke. Ibu izin bertanya, Iya, Sob. kalau misalnya yang data itu kan yang ada magnitude, quality, sama latensi itu contohnya kayak gimana ya, Bu? Oke. Kalau magnitude itu biasanya apa ya? Kayak semacam durasi, cuma nggak pakai menit. Misalkan gimana ya perilakunya magnitude? Kayak kualitas, kalau kualitas tuh sebenarnya gimana ya? Ini saya pengen ngasih contoh cuma bingung. Magnitude itu frekuensi, durasi, magnitude, quality, latensi. Aduh, saya harus nyari contoh perilakunya dulu, Nanti saya coba list contoh perilaku buat magnitude, quality, sama latensi ya. Nanti saya share di grup WhatsApp aja ya. Oke? Oke, Bu. Ada lagi? Ingetin ya. Ibu, boleh kasih contoh untuk rangkuman nggak, Bu? Masih agak bingung. Oke, berarti harus ditulisin di sini. Berarti antecedennya contohnya ya beberapa. Yang mana ya? Coba yang ini ya. Yang tidur terlambat ini ya. Berarti di sini antecedennya ada kejadian tak menyenangkan, misalkan orang tua bikin bete.
gitu kan ya. Terus jadinya nggak bisa tidur kan, tidur telat gitu sama. Terus nanti di sini berantem sama temen misalkan. Terus susah tidur gitu kan. Ya sama tidur telat sih intinya gitu ya. Tapi kan terserah kalian mau bahasanya kayak gimana, tapi yang penting terkait soal tidur gitu. Terus di sini kepikiran tugas gitu kan. Susah tidur lagi kan, bukannya dikerjain malah susah tidur. Terus di sini buka HP gitu. Susah tidur lagi, tidur telat atau itu kan. Jadi ada beberapa hari terus enggak macam-macam nih. Tapi yang paling banyak muncul adalah buka HP sama banyak pikiran, misalkan karena berantem itu kan masuk ke pikiran, terus orang tua bikin bete juga itu masuk ke pikiran. Jadi di sini antecedennya itu adalah bisa jadi deskripsi atau poin-poin kayak gitu ya, banyak pikiran dan sering buka HP gitu kan, atau bikin kalimat misalkan subjek mengalami kejadian tidak menyenangkan sehingga banyak pikiran. Selain itu, subjek terlalu lama membuka HP gitu. Perilakunya mah sama semuanya tuh. Overall ya, susah tidur, tidur telat, tidur terlambat, tinggal dilengkung aja di sininya. Tidur terlambat. Atau susah tidur gitu ya. Kalau mau bikin deskripsi bisa subjek sulit untuk tidur lebih awal. Konsekuensi tadi akibatnya banyak sih ya kan, bangun kesiangan. Jadi di sini sebenarnya tergantung kejadian kan, jadi bangun kesiangan gitu. Terus emosional gitu kan, terus telat sholat subuh gitu. Intinya sih sebenarnya bangun kesiangan misalkan, jadinya yang secara garis besar itu kita simpulin bangun kesiangan dan mudah marah, emosional. Ya mudah marah atau emosional gitu. Tinggal diganti kalimat gitu, kalau misalkan mau ganti kalimat gitu ya, subjek menjadi bangun kesiangan dan mudah marah gitu. Kayak gitu contohnya. Makasih Ibu, jadi paham. Ya, sama-sama. Wah, Bima baru masuk, tapi nggak apa-apa direkam dah. Terus. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukupkah? Nanti kalau misalkan ada yang bertanya lagi, boleh via WhatsApp, di grup, ataupun via Japri. Tapi mending kalau pertanyaan mah di grup ya, biar yang lain juga tahu gitu. Bisa di grup atau di LMS, tapi biar cepat mah di grup aja deh. Selama sekarang nih, sambil coba nyiapin kira-kira target perilakunya mau kayak gimana gitu ya. Ini saya rekam, nanti saya akan share juga linknya untuk yang ketinggalan materinya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih